Ya, selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo, program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum tentunya. Dan seperti biasa, saat ini saya sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang tentunya sudah tidak asing lagi, siapa lagi kalau bukan Dr. Haji Sunarno Edwibowo SHM Hum yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo. Malam, Cak Bowo. Malam, Ningkarya. Gimana? Apa kabar? Baik-baik. Waduh. Tapi sebenarnya kostumnya ya. Iya. Kayak muda ya. Anak muda. Muda Waduh. berapa? 17 tahun. 17 plus. Plus ya, 17 ya. Betul. Okay. Ya boleh sih 17 tahun tanpa plus tapi era berapa? Era tahun berapa gitu ya? Jadul ya. Gimana? Cak Bowo, ini saya lagi happy nih. Sekarang KPK tuh lagi giat-giatnya ya memberantas para koruptor. Sapu bersih. Yang beberapa waktu yang lalu masih ingat nggak, Cak Bowo? Waduh, Iya, Cak Bowo. Saya sampai kaget loh. Kaget ya. Ada Malang, Kediri, Blitar, Tulungagung, Mojokerto, Jombang. Ya. Mana yang kena ya? Kayaknya semuanya, Cak, banyak banget banyak. ya. Sekarang ini memang KPK lagi nyapu bersih ya. Nah ini yang ada incaran-incaran, maka sekarang tahu ini takut semua, makanya dengan demikian hati-hati tentang hubungannya, tentang gratifikasi. Yang penting gratifikasi kidatnya. Kalau ya juga APBD, APBN dan sekarang penyuapan, DPR mesti penyuapan nih pasal 5 itu kalau nggak salah. Nah sekarang ini masyarakat ini harus memang hati-hati ya. Tapi kita salut saya juga sama kejaksaan nih. Kenapa? Masalah rehabilitasi tentang hubungannya dengan Mataram tuh. Betul. Ya. Itu pun dikasih apresiasi ya. Wow. Ya itu baru, tapi jarang. Kalau mengenai bupati, gubernur jarang, ya. Iya kan? Tapi kalau KPK itu nggak, soalnya apa ya? Pandang bulu ya. Ya memang ini. Saya rasa ketika saya rasakan ya. Jadi kalau kejaksaan, kepolisian itu nggak berani nyapu kepala daerah itu kelihatannya. Kelihatannya PKW. Jadi kalau memang di kita bandingkan ya. Kalau KPK semua ya. Gubernur kena. Menteri kena. Nggak pandang bulu ya. Kalau orang tuh nggak takut setan belang dia. Setan juga belang ya loh. Kalau sama genderuwo takut nggak KPK itu? Nah itu ya. Yang kemarin itu loh, Cak. Sampai sapu bersih, bener-bener sapu bersih ya. Dari 45 yang disapu 41, sisa 4. Nah ini. Nah itu gimana? Jadi masyarakat ini sekarang ini, ya kalau saya sih hati-hati ya. Cara masyarakat yang baik itu mana, yang buruk mana, yang jelek mana ya. Oleh karena itu saya lihat masyarakat sekarang agak pesimis ya. Pesimis kenapa, Cak? Ya kalau coblos ini korupsi, coblos itu korupsi. Ya sampai kalau kita lihat Malang bayangkan 45, 41 korupsi. Nah, yang 4 yang masih sakit, masih bobo. Kalau udah sehat tarik lagi itu. Nah, jadi inilah yang menjadi satu problem bahwa bangsa kita itu setelah ada reformasi, demokrasi, nggak berhasil. Ini dosa. Tahu kualat? Dia kualat dosa gak ilok. Sama Pancasila. Sila keempat. Ya kena berhubungan dengan pemilihan dan sebagainya itu. Nah banyak hubungannya dengan gubernur korupsi, bupati korupsi. Ya seperti itulah. Kalau kita bandingkan zamannya, kita lihat dulu ya zamannya Pak Harto ini ya. Ada GBHN dan sebagainya, hanya kantong-kantong tertentu. Tapi kalau ini enggak, merata. Jadi uang pajak, ya toh, dimakan setan, dimakan genderuwo, garandong, dimakan semua itu. Jadi, itu kalau orang seperti itu ya namanya ya setan belang, gerandong, genderuwo, jadi satu lah. Jadi itu capnya begitu. Jadi kalau orang-orang itu seperti itu ya negara ini gimana? Negara ini gak akan maju ketika digerogoti ternak uangnya. Kita nggak bandingkan lah. Semakin hari bayangkan
dunia ini bagaimana perdetik-perdetik itu sudah begitu teknologinya begitu, tapi Indonesia ternyata juga Indonesia maju ya. Maju. Iyalah, maju. Korupsinya. Oh, ya enggak. Oh, enggak. Saya kira maju korupsinya, bukan ya? Wah. Ya, saya ada KPK. Iyalah ya makanya ketangkap. Sebenarnya dulu tuh mungkin banyak, Cak. Cuman kan tidak terekspos. Itu juga masih belum ada KPK. Nah, sekarang aja jadi wow, gitu kan? Iya, KPK. Seperti tapi itu. Kalau dulu kantongnya di sana, tapi kalau di sini kan nggak ada dulu, tapi nggak tahu ya. Karena ada KPK itu bagaimana ya? Ya. Nah, sekarang ini KPK sabu bersih ya. Iya. Ternyata KPK itu memang sesuai dengan aturannya ya. 30 kita. Undang-Undang 30 itu, KPK 2002 itu. Ternyata memang ada pasal 11. Pasal 11 itu dia bisa ke daerah, punya satu jaringan ya. Jaringan. Jadi sekarang ini saya lihat ini di mana-mana kok bisa ya. Berarti KPK itu bisa ada di daerah-daerah itu, ada perwakilan dari daerah itu. Memantau juga ya. Tapi nggak punya kantor ya. Ya masih rahasia itu. Kadang-kadang kos-kosan. Ada kos, ada losmen. Tapi nggak pernah ke hotel KPK itu ya. Tahu-tahu grebek gitu ya. Ya, informannya banyak kan, whistleblower-nya juga banyak, gitu kan, Cak Bowo. Bisa nyadap itu pelayan. Iya. Ya memang saya juga kembali ya ke penegak hukum itu, teman-teman itu juga hati-hati lah. Kalau zaman seperti ini kita profesional aja ya. Iya, profesional sesuai dengan tugasnya gitu ya. Ya jalankan saja sesuai dengan prosedur ya, Cak ya. Kalau pengen selamat. Contohnya gini ya, saya baru informasi valid nih. Ini di Medaeng nih, ada penetapan dari hakim karena hubungan ada sistem peradilan anak ini. Nah, 11 2012 nih, memang ada pasal yang memang nggak bisa ditahan, tapi akhirnya oleh hakim ditangguhkan. Setelah ditetapkan, JP buat BA 15. Medaeng nggak terima, ya pasti Medaeng itu sebagai petitipan. Nah ini seperti ini ada apa kayak gitu? Gak ini berarti ada apa? Sebetulnya ada BA 15 sampai orangnya sampai nahan loh. Sudah ada pelepasan dari pengadilan negeri. Sama Medaeng. Ya ini saya sampaikan biar Bapak Kanwil tahu bahwa Medaeng itu ketika ada penetapan dari hakim, kemudian setelah dari hakim ada BA 15 dari kejaksaan untuk apa? Karena ada penetapan harus dilepaskan. Ternyata sama dia nggak dilepaskan. Ada inilah ini. Nah, contohnya ini sudah mulai sudah nanti KPK turun nanti jangan-jangan. Iya toh? Apa dengan sesuai ini jadi Bapak Kanwil itu harus memang benar-benar harus benar ini ya. Dari anak buah Pak Kanwil ya. Kementerian Hukum dan HAM ini sampai itu gimana? Nah, itu kan nggak benar. Bahkan saya belum turun ini. Kalau turun nanti ya Bapak Kanwil ini mohon untuk direspon ini dari Medaeng. Karena Medaeng sudah ada BA 15 dari Kejaksaan Negeri Surabaya. Dari Kejaksaan Negeri Surabaya sudah ada melaksanakan penetapan, tetapi sudah ada di bawah orang tuanya ini pidana anak. Anak masih di bawah umur, maka sebetulnya ini harus direspon. Jangan sampai seperti itu ya. Oleh karena ada laporan dari bapaknya yang namanya terdakwanya ya Filipus katanya. Terdakwanya Filipus. Kasihan itu. Nah, oleh karena itu kebetulan ya dan saya sebetulnya. Tapi dibebas karena memang ada diversi, ada mediasi kan begitu. Jadi sistem mediasi pada anak di bawah ini berarti Medaeng itu sudah kemarin ya sebetulnya hari Jumat, tetapi sampai sekarang nggak dilepaskan, berarti ini melanggar hak asasi manusia. Kami sampaikan ya. Alasannya apa, Cak? Alasannya harus jaksanya datang, padahal jaksa sudah ada BA 15. Padahal ini jaksa harus datang sebagainya. Nah, oleh karena itu, kalau itu kan bisa dikontak jaksanya apa, jaksanya berapa kan bisa. Nah, oleh karena itu, saya berharap ya Bapak Kanwil menindak dari Medaeng dikarenakan tidak melepas ini anak-anak itu. Contohnya seperti itu. Perlu respon ininya. Ada apa?
Permainan apa di sini itulah yang menjadi persoalan. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang berhubungan dengan apa informasi ini akan datang. Tapi sebenarnya kalau secara prosedur harusnya sudah bisa. Sudah bisa itu. Kan dia tanya itu ada. Mana teleponnya, jasanya apa benar? Apa benar ada penetapan? Ini sudah cukup. Gak bertele-tele, gak menahan orang. Berarti kalau menahan orang sampai berapa hari, besok libur, minggu libur, Senin. Nah itu berarti bisa itu. Berarti melanggar asasi manusia itu. Nah seperti ini contohnya, kasus-kasus seperti ini ya. Jadi saya berharap penegak hukum tahu ya. Jangan sampai nanti, oh bapaknya pergi dan sebagainya, tetap itu harus dilaksanakan. Karena inilah contohnya seperti itu. Ini kritik nih, Bapak Kanwil. Bapak Kanwil. Hukum dan kritik nih. Ya, supaya transparan itu di tingkat bawah itu, ya. Ini merugikan terhadap asasi manusia terhadap anak-anak. Terima kasih, demikian. Ya, baik. Oke, Cak Bowo kita break sebentar ya. Kita rehat dulu, nanti kita akan lanjut lagi dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini. Oke, Mbak Yu. Di Hukum di Mata Bowo.